Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin, MPDI, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang organisasi. Sebelumnya, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Di antaranya kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Dengan pengertian lain, manusia tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lainnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama beberapa orang manusia yang mempunyai kesamaan tujuan disebut kelompok kerjasama, atau lebih tegas organisasi. Organisasi lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri, makhluk yang dalam hidupnya selalu saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, semakin berkembang manusia itu semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasinya untuk menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam, mulai yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks dan rumit. Kesemuanya adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu. Mungkin itu pengertian dari organisasi. Jadi dari kajian tentang pengertian organisasi dapat terungkap beberapa unsur pokok dalam suatu organisasi, yaitu harus adanya suatu kerjasama antara dua orang atau lebih, mempunyai struktur dan hubungan kerja yang jelas, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara bersama pula. Dengan pengertian lain dapat kita katakan bahwa jika definisi-definisi di atas dikaji kembali secara seksama, walaupun dengan rumusan yang bervariasi, namun dapat ditarik kesimpulan pokok bahwa pandangan para penyusun pengertian organisasi itu dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, para ahli yang berpandangan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai suatu kesamaan tujuan. Dan untuk yang kedua, para ahli yang berpendapat bahwasanya organisasi adalah merupakan suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, dan sistem sosial dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga, di sini dari para ahli berpandangan bahwa organisasi adalah proses pembagian tugas dan kerja secara jelas. Untuk organisasi sebagai suatu sistem, di sini pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem telah banyak dikemukakan bahwa ia merupakan suatu kelompok elemen-elemen yang saling hubung dan berkaitan satu sama lain. Bila organisasi sebagai suatu sistem digambarkan dalam satu diagram, maka terlihatlah gambar di bawah ini. Mungkin untuk contohnya mengenai gambaran bisa dilihat dari makalah. Jadi langsung saja. Yang pertama, suatu sistem, gambarannya suatu sistem memiliki 3 komponen atau elemen utama, yaitu yang pertama input,
dan yang kedua proses, dan yang ketiga output. Ketiga elemen di dalam sistem saling berkaitan satu sama lain, sehingga beberapa hal atau kenyataan dalam alam ini dapat disebut sebagai sistem. Misalnya, seekor semut, seorang manusia, sebuah jam tangan, dan sebagainya. Mungkin untuk itu contohnya, pernyataan ini mendasari kenyataan bahwa semua hal ini mempunyai ketiga elemen pokok seperti yang telah dikemukakan dalam diagram di atas. Dan untuk pondasi-pondasi organisasi, selanjutnya mengenai pondasi-pondasi organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu sarana yang lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, yakni dipandang cukup penting adalah dibangun suatu struktur organisasi yang efektif serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan ketahanan suatu organisasi selalu berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi itu mempergunakan berbagai prinsip atau landasan, atau disebut juga dengan pondasi-pondasi organisasi yang tepat. Di sini banyak istilah yang dipergunakan untuk pondasi organisasi. Misalnya ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi, atau landasan-landasan organisasi. Dalam tulisan ini semua istilah yang berbeda namun mempunyai implikasi yang sama bagi kepentingan organisasi akan dinamakan dengan pondasi-pondasi organisasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa pondasi organisasi, di sini merasa perlu untuk memberi kajian yang lebih luas tentang beberapa pondasi di atas. Hal ini dimaksudkan agar kita mempunyai wawasan yang memadai tentang pondasi organisasian, bagaimana penerapannya dalam organisasi itu sendiri. Tetapi tidaklah dimaksud untuk mendirikan seluruh pondasi yang telah dicantumkan di atas, melainkan akan dicoba untuk menelan yang dirasakan sebagai pondasi utama dan mutlak perlu dan pelaksanaan organisasi, yaitu sebagai berikut. Di sini yang pertama, perumusan tujuan organisasi, ya, yang dimana sebagai besar kutipan tentang pondasi-pondasi organisasi yang telah disajikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam suatu organisasi adalah mutlak harus dibuat. Dan yang kedua, pembagian kerja atau tugas. Di sini dengan pembagian tugas dapat diartikan dua macam, yaitu sebagai perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk membentuk semacam hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk yang ketiga, koordinasi. Nah, di sini asas koordinasi dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keseleraan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian dan ketetapan distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. Untuk yang keempat, pelimbahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang pejabat. Tetapi hal ini dapat dipahami karena masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang kelima, rentangan kontrol. Nah, di sini yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan yang langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Untuk yang keenam, jenjang organisasi. Di sini maksudnya adalah tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama dan mereka juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan atau bawahan. Yang terakhir, fleksibilitas. Sehubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebutkan di atas, diharapkan jenjang tersebut mempunyai daya fleksibilitas yang tinggi sehingga setiap saat
dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran organisasi tersebut. Untuk proses pengorganisasian. Di sini pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan serta membantu pelaksanaan pekerjaan. Mungkin itu proses dari pengorganisasian. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.